arthropoda ya. Di sini ditulis sebagai hewan yang punya exoskeleton dan punya ruas-ruas atau buku-buku. Nah, di sini si arthropoda itu dia hubungannya cukup dekat dengan nematoda atau mereka merupakan ranting dari satu dahan yang sama. Kenapa begitu? Karena mereka berdua itu punya kutikel ya yang udah kita bahas di video soal nematoda. Nah, ini mungkin kita kecilin dulu deh. Kita pindah ke struktur dasar. Nah, kurang lebih gini ya struktur dasar dari ini arthropoda ya. Contohnya di sini semut. Nah, arthropoda itu dia punya anggota, dia filum dengan anggota yang banyak banget ya arthropoda itu. Jadi ada krustasea, ada myriapoda, ada serangga, ada Chelicerata, dan dia itu ada di mana-mana. Ketika kita ke laut, ketemu lobster, ketemu plankton, ketemu udang, itu arthropoda. Ketika kita ke gunung atau ke hutan juga banyak serangga kan, itu juga arthropoda. Di bawah kasur aja kan ada arthropoda juga, ada kutu kasur, ada kecoa, ada kalau misalnya malam ada laron di situ. Arthropoda tuh di mana-mana, diverse banget dan ya dia menaklukkan seluruh habitat ya. Kalau misalnya hitungannya jumlah juga yang paling banyak populasinya itu arthropoda ya, bahkan dibanding manusia aja banyakan arthropoda. Nah, kenapa dia begitu? Kenapa dia bisa mendominasi? Salah satunya adalah karena dia itu punya variasi yang beragam banget. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau bahas soal struktur dasarnya. Nah, kurang lebih si arthropoda itu dia struktur dasarnya kayak gini ya. Jadi bagian yang saya warnain itu adalah si tubuhnya atau sumbu utamanya. Dia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian ini, bagian yang depan itu C atau cepalo, kepala ya. Bagian yang tengah itu adalah T, toraks. Jadi si cepalo atau kepala itu dia tempat nyimpan si sarafnya ya, atau katakanlah otaknya itu ada di sini. Dia juga tempat banyak mouth parts atau banyak bagian-bagian mulut yang bervariasi, beragam banget. Sedangkan si toraks atau bagian dadanya itu tempat menempelnya alat gerak. Kayak di sini dia ada 3 pasang kaki, dia nempelnya ke toraks semua. Terakhir paling belakang adalah bagian A atau abdomen. Si abdomen atau perut adalah lokasi di mana banyak organ-organ dalam disimpan. Jadi organ-organ dalam tuh banyaknya di sini. Walaupun ada juga yang di toraks sebenarnya. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi dia tuh sumbu utamanya terdiri dari CTA atau kepalo, toraks, dan abdomen. Lalu balik lagi ke sini. Tadi si arthropoda itu dia hubungannya kekerabatannya cukup dekat dengan si nematoda karena mereka berdua punya kutikel. Nah, tapi pada arthropoda kutikelnya itu dia termodifikasi sebenarnya. Kayak gimana maksudnya? Kutikelnya itu dia mengalami sklerotisasi, atau saya tulis bahasa Inggrisnya aja ya biar gampang googlingnya ntar kalau misalnya mau belajar lebih lanjut. Skletar. Ini L ya, sklerotize. Mengalami sklerotisasi atau pengerasan. Nah, pengerasan itu karena ada beberapa protein ya. Ada skleretin. Atau pada krustasea itu ada CaCO3 juga, ada kalsium karbonat di situ jadi zat kapur. Makanya keras ya. Nah, di sini kutikelnya itu ya ini, dia mengalami pengerasan dan membuat dia lebih resisten dan lebih durable untuk mengatasi kondisi lingkungan yang katakanlah tidak bersahabat gitu. Lalu salah satu ciri lain adalah dia itu berbuku-buku ya. Jadi walaupun dia itu punya kutikel yang agak keras, tapi di bagian ruas-ruas persendiannya itu sebenarnya dia agak lunak ya. Nah, kondisi itu memungkinkan banyak sendi di situ. Makanya di sini disebut sebagai hewan berbuku di situ karena dia banyak sendi gerak. Dan sendi gerak itu dia memungkinkan mobilitas yang tinggi. Jadi kalau misalnya dibandingin kayak cacing, dia kan geraknya cuma gitu-gitu doang. Tapi kalau misalnya arthropoda itu dia bisa gerak sambil makan, sambil bawa makanan, sambil bawa sesuatu, sambil bikin bangunan kayak gitu-gitu. Nah, itu salah satu kunci dari kesuksesan arthropoda ya di sini. Mobilitas tinggi dan kutikel. Nah, kutikel yang mengalami pengerasan ini kemudian dia membentuk ini ya, membentuk proteksi yang disebut sebagai exoskeleton atau kerangka luar. Nah, sekilas dia kan namanya arthropoda ya. Arthropoda itu artinya apa? Arthros itu artinya adalah sendi.
Dan podos atau poda itu artinya adalah kaki. Karena kakinya bersendi tadi, dia punya banyak sendi gerak, memudahkan mobilitas, lalu dia juga dilindungi oleh exoskeleton. Nah, itu adalah kunci kesuksesan arthropoda yang untuk variannya, untuk klasifikasinya kita bakal bahas di video selanjutnya.